ada yang salah satu pertanyaan. Nah, ini mungkin pernyataan untuk dikonfirmasi sih. Salah satu peristiwa Isra Mi'raj Rasul adalah diperlihatkan neraka beserta orang-orang penghuni neraka. Apakah betul? Betul. Dalam bagian dari peristiwa Isra dan Mi'raj itu, Rasulullah SAW diperlihatkan keadaan di surga dan penghuni-penghuninya. Demikian pula diperlihatkan keadaan di neraka dan penghuni-penghuninya. Maka Nabi SAW menjelaskan kepada umatnya apa yang terjadi pada penduduk surga, apa yang terjadi pada penduduk neraka. Di antaranya yang diceritakan, diperlihatkan kepadaku nama seorang tokoh, Amr bin Luhai al-Khuzai di neraka. Dia menyeret-nyeret ususnya di dalam jahanam. Ususnya ini menggelembung bengkak sebesar sungai-sungai di Irak. Sungai di Irak itu ya Efrat, Tigris, itu sungai gede-gede banget. Nah, Rasulullah menggambarkan Amr bin Luhai al-Khuzai ini menyeret-nyeret ususnya di jahanam, dan ususnya itu menggelembung bengkak sebesar sungai-sungai di Irak. Karena Amr bin Luhai al-Khuzai adalah orang pertama yang mengenalkan agama berhala dan mengajarkan keberhalaan kepada penduduk kota Mekah yang sebelumnya mengikuti agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Dosanya sangat besar sampai digambarkan menyeret-nyeret ususnya yang membengkak menggelembung sebesar sungai-sungai di Irak di dalam jahanam. Kemudian kepada beliau diperlihatkan keadaan penduduk neraka dari dosa-dosanya, yang berdosa membenci, yang berdosa berzina, yang berdosa ini diperlihatkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau juga bertemu dengan para nabi dan para rasul utama di langit dalam berbagai lapisnya, gitu ya. Bertemu dengan Adam alaihissalam, bertemu dengan Isa dan Yahya, bertemu dengan Idris, bertemu dengan Nuh, bertemu dengan Ibrahim, gitu ya. Sebelumnya bertemu dengan Musa, bertemu dengan Ibrahim alaihissalam di langit tertinggi. Ini juga bagian dari peristiwa-peristiwa yang diserahkan kepada Rasulullah. Masya Allah, insya Allah terjawab ya. Nah, pertanyaan selanjutnya, Bismillah, Ustaz, bagaimana cara menjadi hamba Allah yang terbaik di akhir zaman ini? Mungkin khususnya di bulan Rajab ini. Cara menjadi hamba Allah yang terbaik. Ini pertanyaan khas orang Indonesia. Ya, dengan mengamalkan apa-apa yang menjadi amalan utama kan sudah ada. Ya, jadi istighfar, taubat, perbaiki sholat, terus apa lagi? Puasa, terus sedekah, terus udah itu aja tulis. Itu aja wis diamalkan insyaallah. Jadi ya, untuk yang bertanya silahkan, masih ada waktu untuk bertanya lewat aplikasi rumah. Dan barangkali ini mungkin masih malu-malu atau ini nggak ada paketan gitu ya. belum sempat download. Iya, belum sempat download. Jadi saya khawatir ini yang mau tanya sebenarnya banyak yang sudah penasaran ingin bertanya, cuman nggak ada paketan. Dan panitia tak menyediakan tethering. Ya, jadi silakan untuk yang akhwat barangkali yang ingin bertanya dituliskan lewat surat lewat kertas maksudnya, lewat kertas yang nanti akan disampaikan ke panitia yang ada di depan. Ya, utakannya. Atau tanya langsung. Yang laki juga boleh tanya, silakan. Yang mungkin ingin bertanya langsung, monggo. Kalau nggak ada, ini ustadznya nanti yang
Gimana? Atau sudah jelas? Oh ini Bapak ada satu pertanyaan. Ya. Ini kalau Bapak isinya bukan gak pakai ya, tapi emang pengen langsung tanya dari Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin mengembangkan pertanyaan yang pertama tadi, kan Nabi Muhammad SAW masuk dari perhiasan menuju surga dan neraka. Padahal masa kiamat kan belum tiba. Apakah yaumil hisab sudah dilaksanakan oleh Allah? Baik, yang kedua, teknik atau cara apa Allah berkomunikasi dengan Nabi SAW? Baik, Baik, Pak. Yang pertama, perbuatan Allah itu tidak terkungkung oleh dimensi waktu. Kalau agak susah bayanginnya, karena kita hidup di dalam dimensi waktu, maka kita kesulitan membayangkan hal yang azali. Kata azali artinya di luar waktu. Jadi Allah tidak berhajat kepada waktu, sebagaimana Allah tidak berhajat kepada tempat. Ya, Allah itu tidak menghajatkan waktu, tidak menghajatkan tempat. Jadi misalnya kalau kita semua mengukur dengan dimensi waktu, bisa berbahaya memahami berbagai hadis. Contoh, di setiap sepertiga malam terakhir Allah turun ke langit dunia, kemudian berfirman, manakah hambaku yang akan meminta ampun aku ampuni, manakah hambaku yang minta rahmat aku rahmati, manakah hambaku yang meminta karunia akan aku beri. Sepertiga malam terakhir di Surabaya dengan di Aceh. Jadi sepertiga malam itu kan muter terus. Kalau Anda meletakkan Allah dalam dimensi waktu, dia akan berkata, alhamdulillah dari berarti Allah turun terus muter. Iya kan? Maka tidak boleh gitu ya kita mensifati perbuatan Allah dengan membingkainya dalam bingkai waktu. No. Termasuk mengisrakan dan memerajkan Rasulullah SAW itu apalagi mi'rajnya, terutama mi'raj. Kalau isra'nya karena masih perjalanannya pakai burak, kita masih tadi dapat gambaran waktu kecepatannya sejauh mata memandangnya, maka itu lebih, itu masih bisa dalam bingkai waktu, masih bisa isra'nya. Tapi mi'rajnya sudah nggak boleh. Kenapa? Karena itu langsung perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang nazar. Jadi termasuk memperlihatkan surga dan memperlihatkan neraka itu di luar waktu, karena Allah tidak terkungkung oleh waktu. Para syuhada itu bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Mereka hidup di sisi Allah mendapatkan rezeki. Jadi kan kadang kita sering membayangkan, berarti kasihan ya orang yang mati zaman Nabi Nuh. Kenapa? Nunggu kiamatnya lebih lama dari kita. Ini kan kita sudah mengukur sesuatu yang sebenarnya di luar waktu dengan fungsi waktu. Tidak. Yang namanya mati di zaman Nabi Nuh dengan mati di zaman kita sudah keluar dimensi waktu ketika kemudian memasuki alam yang baru yang disebut sebagai alam barzakh. Apalagi kemudian nanti yaumul ba'ats, ke yaumul mahsyar, ke yaumul hisab, ke yaumul mizan, ke penghakiman untuk menuju ke neraka atau ke surga. Itu semuanya sekali lagi agak rumit dibicarakan dalam bingkai waktu, karena tadi azali Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak menghajatkan waktu, tidak menghajatkan tempat. Gitu jadi Pak, saya kira jawabnya agak berkelinyang situ. Memang ini rumit saudara-saudara gitu ya. Sama dengan yang disebut sebagai Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu kan turunnya Al-Quran dari sisi Allah ke langit dunia. Lalu setelah ini kalimat bermasalah juga, karena setelah itu pakai waktu. Baru kemudian Jibril membawanya dari langit dunia diturunkan kepada Muhammad SAW secara berangsur-angsur, dimulainya di malam yang disebut sebagai Nuzulul Quran. Kata ada Lailatul Qadar, ada Nuzulul Quran. Itu sama-sama turunnya Quran. Bedanya Lailatul Qadar dari sisi Allah ke langit dunia, kalau Nuzulul Quran dari langit dunia oleh Jibril
Jibril dibawa kepada Muhammad SAW, gitu ya. Persoalan dari sisi Allah langit dunia itu sudah pernah atau belum? Kok tiap tahun berulang-ulang? Momen pernah. Jadi sudah tidak usah diukur dengan fungsi waktu. Bahwa Allah mengaruniakan Lailatul Qadar setiap tahun itu kesempatan bagi kita meraih keutamaan, kan gitu. Itu hikmahnya gitu. Jadi memang ini membicarakan perkara yang pelik karena dia ada sesuatu yang di luar waktu. Demikian. Yang kedua, jadi lupa Pak tadi tentang komunikasi Allah Subhanahu wa taala dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan bahwasanya di dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari itu diceritakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dipersilahkan naik dan kemudian naik sampai ke Sidrah Al-Muntaha. Disebut Sidrah pohon Al-Muntaha tempat berhenti karena malaikat pun sudah tidak boleh lagi melampaui itu. Di situ adalah tempat pemahaman Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah SAW sampai ke Sidratul Muntaha, gitu ya, menghadap ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, kemudian gitu ya. Allah Subhanahu wa taala mengucapkan salam kepada Nabi SAW. Nabi SAW mengucapkan salam kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Itu adalah salam penghormatannya Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa taala. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Ini salam penghormatannya Rasulullah kepada Allah. Kemudian Allah menjawab salamnya Rasulullah SAW dengan kata-kata Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kemudian Nabi SAW menjawab dengan kata-kata Assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Itu yang diabadikan di dalam bacaan tasyahud kita. Itu ya, itu adalah salam antara Allah dengan Rasulullah SAW. Jadi pertama-tama Rasulullah mengucapkan At-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatu lillah. Segala penghormatan yang penuh dengan keberkatan, yang dipenuhi doa-doa kebaikan, yang baik-baik dan bersih adalah untuk Allah. Itu salamnya Rasulullah. Kemudian Allah menjawab dengan kata-kata Assalamu alayka ayyuhan nabi. Salam sejahtera atas wahai Nabi, warahmatullahi wabarakatuh, juga rahmat Allah dan berkah. Rasulullah tidak mau egois. Salam dari Allah itu untuk beliau, tapi Rasulullah menjawab dengan kata-kata Assalamu alayna. Keselamatan itu atas kami, wa ala ibadillahi shalihin, dan semua hamba Allah yang saleh. Jadi ini adalah dialog antara Rasulullah SAW dengan Allah Jalla Jalaluhu. Jumhur ulama ahlu sunnah berpendapat pada saat itu Allah Subhanahu wa taala membuka tabirnya sehingga Rasulullah SAW melihat wajah Rabbnya Jalla Jalaluhu, tetapi beliau merunduk dengan tawadhu, memberikan penghormatan sepenuhnya, tidak berani menatap wajah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah terjawab nih Pak. Ini tadi ada satu pertanyaan kasus ya. Tadi disebutkan ada beberapa puasa, adanya puasa Sunnah Daud, Senin Kamis, Ayam Lebit. Ini ada yang tanya, puasa Rajab itu bagaimana? Puasa Rajab, hukum Rajab asalnya sunnah karena Rasulullah memperbanyak puasa di bulan Rajab. Singkat jelas padat ya jawabannya. Dan insyaallah kalau masih punya hutang puasa Ramadan, nah ini kesempatan juga untuk nyaur hutang ya. Mumpung masih ada waktu untuk membayar hutang puasa kita di bulan Ramadan. Terutama ibu-ibu biasanya kan hampir pasti punya hutang gitu ya. Itu silakan dihitung hutangnya, kalau mampu dibayar, bayar dengan mempuasai di bulan ini atau ya paling lambat bulan Syawal gitu ya. Paling lambat bulan Syawal.
Ya bisa, musafir atau sakit kan boleh gitu ya, mengganti di hari yang lain. Insya Allah kita mudah-mudahan bisa menyelesaikan hutang-hutang puasa kita sebelum Ramadan tiba. Terima kasih. Ada yang bertanya lagi Ustaz? Mungkin ini mumpung masih ada 10 menit, untuk bertanya. Terkait perang Tabuk. Ini apakah benar ini perang yang terakhir Rasulullah pimpin? Baik, Ghazwat Tabuk wahia ghazwatun jaysil usra. Ini judul bab dalam Sahih Bukhari. Perang Tabuk yaitu perang pasukan yang sulit. Benar, ini adalah ghazwah terakhir yang dipimpin oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dalam sejarah Islam ada yang disebut sebagai ghazwah, ada yang disebut sebagai saraya atau sariyah. Apa bedanya? Ghazwah adalah peperangan yang dipimpin langsung oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selama di peradaban Madinah, Rasulullah memimpin kira-kira 27 ghazwah. Kemudian ada yang disebut sariyah. Sariyah itu yang memimpin sahabat Rasulullah atas perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau yang bukan atas perintah Rasulullah itu tidak disebut sebagai sariyah, karena sariyah itu sahabat yang memimpin diperintahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kira-kira ada 270 sariyah selama Rasulullah SAW memimpin di Madinah. Jadi kalau 27 ghazwah, anggaplah mulai perang itu tahun ke-2 Hijriah. Jadi 9 tahun di Madinah, Rasulullah itu 27 kali memimpin perang. Berarti setiap tahun itu 3 kali. Tiap catur bulan ada perang. Tiap catur bulan itu ada perang dipimpin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, memang yang terakhir dalam bentuk ghazwah yang dipimpin oleh langsung oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Tabuk. Apa sudah itu Rasulullah tidak keluar kota Madinah? Keluar. Itu apa? Hanya satu peristiwa pada perang Tabuk di mana Rasulullah keluar dari kota Madinah, yaitu Hajjatul Wada, haji wada, memimpin kaum muslimin berhaji pada bulan Dzulqa'dah dan Dzulhijjah tahun ke-10 Hijriah. Nah, ini pertanyaan lanjutan dari saya sendiri itu, berarti perang terakhir itu umur Rasulullah berapa? 62 tahun masih pimpin perang. 62. Ini 62 tahun kita Kayak apa ya? Iya. Makanya para pemuda nikahnya jangan ikut sunnah Nabi. Ini pernyataan aneh. Karena kalau pemuda mau nikahnya ikut sunnah Nabi itu umur 53. Karena kalau 25 tahun itu belum jadi Nabi. Betul ya? Kalau nikahnya umurnya mau ikut sunnah Nabi, nah nunggu 53 tahun. Itu pernikahan Rasulullah dengan Saudah dan dengan Aisyah, itu Rasulullah umur 53. Jadi nunggu 53 baru nikah. Itu kalau ikut sunnah Nabi ya. Kalau ikut sunnahnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 25 tahun, itu belum Nabi. Karena baru jadi Nabi umur 40. Clear ya? itu yang mau nyunah itu kayak gitu. Harus ngerti definisinya ya. Yang mau nyunah Nabi tadi ini. Kalau sunnah Nabi yang qauliyah adalah menyegerakan. Ya masyarakat sahabat, man istata'a minkum ba'afal yang tasawwaj itu ya disegerakan. Kalau saya dulu ya mengikuti sunnah yang qauliyah ini. Sehingga saya dulu agak terlambat menikahnya. Saya baru menikah ketika berumur 20 tahun. Terlambat itu. Terlambat. Sebenarnya 14 sudah siap. Mas itu jadi pelajaran nanti bikin proposal. Nah, baik, satu pertanyaan terakhir barangkali dari jemaah. Ya. Satu putra, satu putri. Ada satu, ada. Baik, mungkin yang putra dulu yang terdekat. Terima kasih. Tadi sempat disinggung tentang subhanallah, Rajab itu bulanku, Sya'ban bulan Nabi Muhammad, dan Ramadan bulan umatku, bulan umat Nabi Muhammad. Beberapa waktu saya tanya
penilaian hadis itu berdasarkan kriteria rawi tertentu. Dalam soal kriteria rawi, maka hadis tadi tidak mencapai derajat sahih sebagaimana derajat sahih dalam ilmu mustalah hadis. Tapi karena kita tidak bicara hukum, kita bicara fadilah. Fadilah itu boleh hadis dhaif, gitu ya. Itu kaidah di kalangan ulama fikih sudah sangat dimaklumi kalau kita boleh menyebutkan hadis dhaif untuk membicarakan fadilah dari suatu hal atau suatu amal, termasuk fadilah dari bulan Rajab. Ada satu dari apa tadi? Terakhir ya. Terakhir. Sudah siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa berjumpa dengan Ustaz Salim di sini. Padahal tahun lalu saya jauh-jauh ke Solo pengen ketemu Ustaz Salim ke Masjid Jogokarian nggak ketemu. Masjid Jogokarian yang di Solo saya tidak bisa. Di Jogja. Ya Ustaz, minta tolong dijelaskan tentang duha. Duha. Iya, saya itu tahu duha itu dari YouTube Ustaz Zulfi bin Muhammad Ali, kemudian juga dari Ustaz Abu Somad. Kalau menurut Ustaz Somad itu kita disuruh siap-siap aja. Ya sudah. Kalau menurut Sama. Baik. Dukhan, awan debu atau kabut yang kemudian menjadi salah satu asyrafus sa'ah, tanda-tanda datangnya kiamat. Kita beriman kepada hari kiamat, kita mempercayai kabar tentang tanda-tandanya seperti yang dikabarkan Allah dan Rasul-Nya. Tapi tidak perlu menjadi kekhawatiran berlebihan bagi kita, tidak perlu menjadi sesuatu yang membuat kita heboh dan berlaku over, tidak perlu. Karena tentang kiamat itu yang terpenting bukan kapannya, tetapi apa yang sudah kau siapkan untuk menghadapinya. Makanya ketika ada orang bertanya, ya Rasulullah mata saat, Rasulullah kapan kiamat itu, beliau tidak kemudian menjawab waktunya kapan, tetapi beliau beralih pada hal yang lebih substansial, yaitu apa yang sudah kau siapkan untuk menghadapinya. Itu jauh lebih penting. Dan kiamat itu dengan perumpamaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kamu tahu bahwa besok itu adalah hari kiamat, sementara di tanganmu masih ada satu biji kurma, apa yang harus dilakukan? Tanamlah. Kan berarti kita tidak perlu paling aman. Wong besok kiamat sekarang pegang biji kurma aja suruh nanam kok. Kan enjoy your days kan itu. Apa yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Apa yang bisa kita amalkan, kita amalkan sambil tetap bersandar kepada Allah, berdoa kepada Allah, memohon pertolongan Allah. Termasuk doa yang tidak boleh kita lupakan, doa di akhir tasyahud kita ya. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr, syarri fitnatil mahya wal mamat wa syarri fitnatil masiihid dajjal yang muqallibal qulub sabit qalbi ala dini. Itu kan doa yang harus selalu kita lakukan. Dulu putranya Imam Ahmad sholat gak baca doa itu. Sebenarnya sholatnya sah, gak baca doa itu sholatnya gak batal, sholatnya sah. Tapi Imam Ahmad tahu anaknya gak baca doa itu, bilang sama anaknya ulangi sholat. Kamu melewatkan kesempatan untuk berdoa, doa yang sangat penting, doa berlindung dari fitnah. Silakan berdoa. Allah Alhamdulillah. Pertanyaan yang sekaligus menjadi pertanyaan terakhir di sesi tanya jawab dengan Ustaz Salim Afillah. Sekaligus kita berada di ujung kajian spesial bersama Dr. Wafa